potensi dasar dia atau karena dia malas maka dia kemudian menjadi rapuh hidupnya. Jadi usaha itu sesuatu yang discussable ternyata. Dilatar belakangi Mas Genyat oleh kekeliruan peradaban selama 200 tahun terakhir ini yang luar biasa. Saya ingin, ini rumus yang nanti silakan diskusikan. Manusia modern ini salahnya satu menurut saya. Di wilayah-wilayah di mana dia harusnya bebas, dia malah niru, dia malah patuh, dia malah bebek, dia malah plagiat. Kalau dia bebas, bikin sesuatu apa saja, yang penting dia bisa bertanggungjawabkan, oke. Itu misalnya kesenian, gitu ya, kebudayaan, negara, politik itu bebas. Mau bikin PKB monggo, bikin PAN monggo, bikin Gerindra monggo, bikin Demokrat monggo, tidak ada masalah. Di situ bebas. Kamu harus independen, kamu harus merdeka di situ. Di dalam ibadah mahdoh, hubungan sama Allah sama Rasulullah, kamu tidak bebas di situ, kamu harus patuh. Ini orang terbalik. Ketika dia harus patuh, dia malah bebas. Terserah saya mau sholat tidak sholat, terserah saya mau jumatan tidak jumatan, terserah saya. Loh, di situ wilayah di mana kamu harus patuh, malah kamu bebas. Ketika kamu harus bebas, malah kamu patuh. Kiai Kanjeng di kesenian tidak mau patuh. Ini disebut kesenian yang tidak bisa. Wong kita memang tidak mau kesenian. Ini kesenian cuma alat saya kok. Bukan saya mengabdi kepada alat, dan alat yang harus mengabdi kepada saya, kan begitu. Jadi manusia modern terbalik. Di wilayah di mana dia harus taat malah dia patuh, di wilayah di mana dia patuh malah dia bebas, malah dia tidak patuh. Kan hidup cuma dua, nyari sendiri apa dicariin. Cuman itu tak. Mau cari jodoh ya begitu, mau cari kerjaannya gitu, mau ke akhiratnya begitu. Ente mau ke akhirat sendiri atau ngikut Pak Yai, kan gitu. Ittiba atau sendiri, Anda mau ngikut atau mau enggak, cuman gitu. Makanya semua ideologi kan ngomongnya kebebasan memilih, Indonesia luar biasa, pilpresnya merdeka, bebas dan rahasia. Sudah bebas, rahasia lagi enak banget. Mestinya kan jangan rahasia, karena dengan rahasia itu orang menjadi punya peluang untuk munafik. Tertipulah caleg-caleg itu karena rahasia kan. Sudah terlanjur ngasih banyak, raktir aja ke rumah, habis contrengan aja ke rumah makan, saya sudah sediakan. Dia pikir dicoblos, dia sudah sobek banyak sekali, ternyata yang nyontren dia cuma 3 orang dari 150 orang yang dia undang makan siang. Stres dia seumur hidup. Itu Mas ya, saya lebar-lebarkan. Jadi usaha itu tetap cuman Anda sendiri yang tidak mau berkembang ke tingkat usahanya Allah, satu ya. Nomor 2, kok tidak ingin melihat wajahnya. Ini ya gini, ini bedakan gini, tolong belajar membedakan antara radio dengan TV, antara novel dengan novel yang difilmkan. Lebih bermutu mana, filmnya atau novel aslinya? Novelnya, karena di novelnya Anda memiliki kemerdekaan untuk membayangkan. Kalau di film diwakilkan, Anda tidak boleh membayangkan, yaitu. Ya sekarang Anda diberi kebebasan, ya Tuhan itu sakaremu. Tuhan itu wajahnya kayak apa, sakaremu lah. Kalau Tuhan merumuskan dirinya, hidungnya terus seberapa panjangnya? Menurut Anda yang cocok. Kalau hidungnya lebih panjang nanti, loh kok hidungnya kok panjang banget. Kalau hidungnya lebih pendek, loh kok lebih pendek dari Dustin Hoffman. Anda tidak bisa merumuskan Allah, laisa kamitslihi syai'un. Justru kebebasan kita, kenikmatan kita ketika kita tidak pernah melihat Allah secara jasad. Itu dasarnya di situ. Kalau Allah jelas, nanti pasti ada yang mirip loh. Kayak ini Allah itu kayak Yusuf Kala ya, tak lihat dia. Ngeluh macam Mas. Allah kok rodok-rodok. Coklatnya ini kulitnya. Angel Mas tambahan sampean. Wong Anda ini diberi kemerdekaan arsyiah, diberi kemerdekaan semestawi. Kok Anda menginginkan kotak-kotak kan gitu? Ini kan ceritanya Nabi Musa. Ini Anda ini jurusan Nabi Musa. Pertanyaan itu hanya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan karena dia merasa pandai, terus dia menghadap Allah, sering dia pokoknya selalu bertamu kepada Allah. Bahkan usil Muhammad dipanggil Isra di Isra Mi'raj, Nabi Musa juga nongol gitu loh. Nabi-nabi lain agak jauh-jauh, Nabi Musa nyelonong-nyelonong.
Begitu dikasih sholat 50 dicegat, maaf kamu nggak tahu susahnya ngelawan orang Tangerang. Ya minta turunin deh, jangan 50 ala apa 50, minta turunin. Muhammad terpengaruh, dia naik, ya Allah turunin, mungkin tidak kuat umat saya, akhirnya turun 5 sampai dari 50 menjadi 5 kali sehari. Itu kalau nggak karena perjuangan Nabi Musa. Jadi Anda ini, Nabi Musa itu punya hak royalti dari hidup Anda. Iya nggak? Lu bayangin kalau Nabi Musa nggak nongol, mampus kalian 50 kali sehari. Walah, bos, nonton MU sholatnya harus 4 kali berarti. Ya toh, 1 jam, 2 jam, 1 jam berapa itu? 1 jam setengah itu harus sholat 4 kali, 50 kali ya sehari. Wes gak sih apa-apa wes. Wes. Terus kapan tidur sama istri? Anak ya tidur, yang satu udah tidur, satunya masih main. Setelah satunya tidur, satunya bangun. Wah, padahal harus sholat terus. Wah, wes gak situ-situ gaya anak ini caranya. Bareng wes, wah lumayan ini set. Terus Allahu Akbar, double wes mulai. Akhir masuk. Azan bisa dipisuin ini caranya. Jadi untung ada Nabi Musa, karena Nabi Musa mati kan dia. Nah, Nabi Musa seperti Anda itu. Jadi pelajarilah Musa. Terus Musa bilang sama Allah, ya Allah, mbok saya itu dijadikan makhluk pertama, kata Musa. Musa telat. Kalau gitu sudah telat. Maksudnya ya gimana ya Allah, lu kan kamu sudah saya lahirkan sekarang, lalu itu makhluk pertama itu dulu sebelum ada Big Bang, sebelum ada iblis, sebelum ada Jibril. Anda tahu kan yang paling senior itu iblis. Setelah alam diciptakan, yang paling senior iblis, baru Jibril, Mikael dan seterusnya, baru nanti ada kan gitu. Nah, tapi yang lebih senior lagi namanya Nur Muhammad. Jadi cahaya yang terpuji. Cahaya itu yang akhirnya menjadi satu lukisan seperti cambuk. Tas. Begitu tas itu namanya Big Bang. Gitu Mas. Terus ya itu sudah terjadi dulu, kamu telat mau jadi makhluk pertama. Waduh. Ya, sampai dulu waktu mau bikin pertama udah bilang saya katanya gitu. Ya kamu belum ada gitu kan, guyon ya ngurus sama Gusti Allah itu. Tuhan tuh ya aneh-aneh aja pertanyaannya kan gitu kan. Lah kamu juga ngeyel, kamu sok pinter kata Tuhan gitu. Ya sudah kalau gitu, mbok saya dijadikan nabi terakhir. Wah, enggak bisa, sudah terlanjur skenarionya. Nabi terakhir itu nanti 600 tahun lagi, namanya Muhammad. Jadi saya terlalu cepat, ya sudah kamu saya larikan sekarang, ikut aja. Waduh, saya tuh pengennya kalau enggak manusia pertama ya nabi terakhir, kata gitu. Kata Nabi Musa gitu. Oh belum, nanti nabi terakhir tuh 300 tahun setelah kamu, nanti saya lahirkan Isa. Setelah itu 300 tahun lagi saya lahirkan Muhammad. Itu rencana saya udah begitu. Lah kalau kamu nggak setuju, kamu aja yang jadi Tuhan. Gitu. Kata Tuhan gitu. Ah bisa aja lu gitu kan. Gitu. Terus akhirnya jadilah Musa menjadi kenyot. Ya wes nang ngono nek anjane kula mboten angsal dadi makhluk pertama, ndak boleh jadi nabi yang terakhir. Aku minta satu aja yang terakhir, this is my last offer. Kon niku kadek last offer kon niku sapa ya sak karep-karepku kon niku. Lha mboten lah jenenge pun akrab niku. Nah, jadi Musa merasa akrab sama dengan orang NU itu, kalau sama Allah kan akrab, kalau mau hati agak jauh. Nah, kan makanya kalau sholat kan resmi gini Allah. Kalau NU kan sudah akrab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya, kenapa dia? Itu tanda keakraban. Waktu pertama ketemu saya kan masih sopan-sopan, sekarang dia sudah sangat dekat sama saya dekat sama dia, sudah berani macam-macam, meskipun tidak sampai melanggar sopan santun dan hak-hak pribadi gitu loh. Begitu juga orang Indonesia banyak akrab sama Tuhan, saking